The Revenge, bab 60, Red 21 plus oleh Neng Neng. Hari ini Anda ada pertemuan lagi, Nona. Untuk permulaan, Anda ditugaskan untuk menemui salah seorang klien yang cukup penting. Asisten Ki membacakan agenda Kiara hari ini, mengikuti langkah Kiara yang cukup cepat kali ini. Langkahnya tergesa mengitari lorong-lorong di rumah besar kediaman keluarga Shailendra. Kenapa? Kiara bertanya dengan raut datar. Ya, Nona, asisten Ki menyahut tak mengerti. Kenapa aku harus diberi kepercayaan ini? Setengah menggumam, Kiara masih tetap berjalan cepat. Langkahnya pasti menuju sebuah ruangan yang ditunjukkan oleh asisten Kim. Maaf, Nona. Asisten Kim menundukkan kepalanya. Dalam hati merasa bersalah karena sudah ikut menekan Kiara sedemikian rupa. Ceklek, pintu dengan ukuran cukup lebar tersebut terbuka, menampakkan seorang perempuan paruh baya dengan wajah cantiknya, namun memiliki perangai yang cukup arogan. Halo menantuku. Senyumannya merekah lebar. Pemandangan ini begitu asing. Seketika aura di sekitar segera saja mencekam. Halo Mama. Kiara duduk di sebuah kursi di hadapan wanita yang kini tengah menggunakan mantel berbahan bulu angsa tersebut. Aku senang. Kudengar, akhir-akhir ini kau telah melakukan banyak hal dengan benar. Rasanya aku ingin memberikan kepadamu sebuah kepercayaan penting. Bibir bergincu merah tersebut tersenyum lebar. Tangannya asik memilah beberapa dokumen penting di hadapannya. Matanya masih menatap awas pada sekitar. Meski di hadapannya hanya ada dua orang perempuan yang sebetulnya tidak perlu diraguinya. Datanglah ke tempat ini. Temui klien penting ini, dan aku harap kau berhasil memenangkan proyek besar ini. Kiara menunduk. Jujur saja, dadanya bertalu kuat. Ini terlalu menakutkan baginya. Bagaimana mungkin kini gadis itu harus terjun langsung untuk menangani proyek besar sebesar ini? Kiara takut. Ingin gadis itu pergi saja. Namun, ada satu hal yang ingin dia pastikan sebelum gadis itu memutuskan untuk pergi. Baiklah. Gadis itu menunduk patuh, lalu segera beranjak berdiri dan berpamitan, meninggalkan ruangan besar tersebut yang diklaim sebagai ruang kerja sang mertua. Gadis itu terlalu patuh. Tidakkah ini aneh? Nyonya Shailendra menyeringai, menyunggingkan senyuman tipis yang terlihat sinis. Semua tingkah orang yang berhadapan dengannya terlalu mudah untuk dia endus segala isi hatinya. Bukankah ini permainan yang akan sangat menyenangkan? Nona, apa Anda yakin akan menggunakan pakaian ini untuk acara pertemuannya? Asisten Ki mengerutkan keningnya, lalu matanya melirik pada baju yang telah disiapkannya. Sebuah pakaian formal untuk sebuah pertemuan yang akan membahas kerjasama penting. Harusnya pakaian yang dipilih asisten Kim sudah sangat cocok digunakan Kiara kali ini. Aku suka pakaian ini. Warna ini seperti isi hatiku saat ini. Gelap. Kiara menatap pantulan tubuhnya di cermin, meniliknya dengan teliti. Sebetulnya tidak masalah jika Kiara menggunakan pakaian tersebut. Hanya saja, pakaian dengan warna serba hitam itu lebih pantas jika digunakan Kiara untuk pergi ke pemakaman. Nona, asisten Ki maju ke depan. Tatapannya berubah sendu, menatap wajah Kiara dari pantulan cermin di hadapannya. Jangan mengasihaniku lagi, asisten Kim. Kiara beranjak berdiri, lalu berjalan mendahului asisten Kim, menuju mobil yang sudah menunggunya di depan halaman rumah mewah keluarga Shailendra. Kenapa arahnya berbeda? Asisten Kim mengerutkan keningnya. Sesekali matanya melirik pada kertas yang berisikan sebuah alamat yang sudah ditentukan sebagai tempat pertemuan mereka. Mereka mengubah tempat acaranya. Sang sopir menjawab tegas. Tunggu, ini bukan sopir yang biasa mengantar mereka. Kenapa asisten Kim, bahkan Kiara baru menyadarinya? Dari tadi, keadaan sekitar hanya diselimuti keheningan. Kiara memilih membaca dokumen bahkan semenjak dia memasuki mobil. Dan asisten Kim sibuk meninjau kembali jadwalnya untuk Kiara. Bagaimana mungkin mereka kecolongan? Asisten Kim menoleh ke belakang. Seharusnya ada mobil pengawal yang mengikuti mereka.
Namun kali ini, nihil. Tidak ada satupun pengawal yang mengikuti mereka untuk menjaganya. Asisten Kim mulai menaruh curiga. Bibirnya menyeringai tajam. Tangannya perlahan memegang ujung pistol yang berada di balik blazer berwarna hitam yang digunakannya hari ini. Jangan membuat keributan. Ikuti saja apa maunya. Asisten Kim tiba-tiba menurunkan kembali tangannya saat melihat Kiara dengan tenang masih membaca dokumennya. Sementara sang sopir segera menyentuh ujung topinya, menariknya ke depan dengan tangan sedikit bergetar. Aku akan tetap datang meski kamu mengirimku ke neraka sekalipun. Sang sopir tampak gugup. Tangannya meraba pada balik telinganya yang terdapat sebuah alat kecil berwarna hitam yang mampu menghubungkan suara dengan orang di seberang sana. Nona, asisten Kim mulai protes. Ini tidak benar. Ada orang yang dengan sengaja merencanakan sebuah kejahatan untuk Kiara. Asisten Kim harus lebih waspada. Tenanglah asisten Kim. Kiara menenangkan. Pandangannya masih tetap fokus pada lembaran kertas di bangkuannya. Kita sudah tiba. Suara sopir menginterupsi. Kiara, gadis itu menoleh pada sekitar. Begitu pula dengan asisten Kim. Gadis itu menjadi beratus kali lebih waspada. Saya akan antarkan Nona ke tempatnya. Sang sopir membukakan pintu untuk Kiara, hingga gadis itu keluar dari mobilnya. Tentu, itu adalah tugasmu. Kiara berkata dengan nada datarnya. Pria muda dengan usia kisaran mendekati kepala 3 itu berjalan mendahului kedua gadis yang kini berjalan di belakangnya. Asisten Ki mengedarkan pandangan. Sekilas tidak ada yang salah dengan tempat yang mereka datangi. Tempat ini adalah sebuah restoran mewah dengan desain interior yang begitu klasik. Cukup wajar jika dijadikan sebagai tempat pertemuan bisnis, mengingat suasana yang begitu nyaman. Asisten Kim juga melihat ada beberapa ruangan VVIP di sepanjang lorong. Kemana kau akan membawa kami? Asisten Kim kembali meraba pistol yang berada di balik tangannya. Pandangannya mengedar dan menajam. Sementara Kiara hanya berjalan dengan tenang. Sementara kedua tangannya yang sedikit bergetar segera mencengkram kedua ujung sisi rok yang digunakannya. Semakin dalam mereka masuk, tempat yang mereka lalui semakin remang. Suasana lorong hanya disinari oleh lampu remang seadanya, hingga membuat penglihatan sedikit tidak jelas. Mereka tetap berjalan dengan santai, meski asisten Kim terus bertanya-tanya, pertemuan macam apa yang diadakan di tempat seperti ini? Hal ini seperti jebakan bagi Kiara. Gelap. Akhirnya mereka kesulitan untuk melihat jalan. Kiara digandeng oleh asisten Kim untuk meraba jalan, hingga sebuah cahaya tiba-tiba menerangi wajah mereka saat sopir yang mengantar mereka tiba-tiba membuka sebuah pintu besi yang berada di hadapannya. Kiara terpaku kalau melihat sudah ada beberapa orang yang berada di sana. Mereka terdiri dari beberapa pria dengan tubuh tampunnya. Rata-rata dari mereka menggunakan pakaian berwarna serba hitam, dengan topi yang masing-masing menutupi wajah mereka. Penerangan tidak terlalu benderang, hingga membuat wajah mereka terlihat samar. Silahkan masuk, Nona Kiara. Seorang pria muda tiba-tiba memeriksa tubuh Kiara sebelum gadis itu masuk ke dalam ruangan tersebut, meminta Kiara untuk melepaskan tas juga ponsel yang dibawanya. Apa-apaan ini? Asisten Kim meradang kalau ia tidak diperbolehkan untuk masuk mendampingi Kiara. Jangan membuat keributan. Pertemuan ini sudah disetujui oleh Nona Kiara, juga Tuan Andra. Kenapa Anda ribut sekali? Silahkan tunggu di luar. Pria tersebut membentak, lalu menutup pintu dengan sedikit menghentakannya, setelah berhasil mendorong asisten Kim keluar. Mas Andra? Kiara bergumam dengan seringaian tipisnya, menatap pada pria berwajah seram di hadapannya dengan tatapan tak kalah tajam. Dia tahu bahwasanya apa yang akan dilaluinya hari ini adalah ikut campur tangan Andra. Dan Kiara berjanji, bahkan kali ini dia tidak akan kalah lagi.